修毁了苍岩骑士，你有什么办法？并带上你一起行动，这样不？为什么要帮我？啊？你有几成把握？需要多少时？至于时间，来，你再走也不迟啊。不了，等一切准备就绪。就这样帮克莱提。Halo semua, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Knights on the Berries episode 11 sampai 12. Di bagian sebelumnya kita telah melihat pasukan Kesatria Changyan yang sudah dihabisi oleh serbuan pasukan Abyss, hingga juga menyebabkan Duran tewas karena sumpah pengorbanannya. Selain itu, Jiu juga telah berhasil mengungkap kebenaran dari Apokalips yang mengharuskan mereka untuk menyegel Abyss. Oleh karena itulah, Ken memimpin pasukannya untuk mempersiapkan operasi penyegelan secepat mungkin di Sailand. Morena juga berhasil menemukan teleporter yang ditinggalkan oleh Hukalena dan masih bisa digunakan, yang mana sekarang Frey sedang mencoba memperbaiki teleporter tersebut. Namun karena tak ada koordinat yang akurat, jadi mereka tidak akan dapat terhubung dengan teleporter yang tersisa di Sailand. Sehingga mereka berencana untuk mencari titik koordinat tersebut. Selain itu, dua sahabat Shenmue telah kembali dan hidup dalam sebuah mesin radio. Hal itu bisa terjadi karena memori Asura dan Clapper Ghost berhasil disalin dan dimasukkan ke dalam radio oleh Cliti. Scene berlanjut di mana tampak ada scene flashback Cliti yang disandera oleh beberapa orang jahat dari bangsa Dobby. Mereka menunggu kedatangan jemputan dari kapal pengangkut yang dikirim oleh General Kam. 运输船人想要我们夺北郊，杀了他！ Tak berselang lama terdengar suara dari luar yang mengaku sebagai jemputan dari kapal pengangkut yang dikirim oleh General Kam. Saat dicek, ternyata yang datang bukanlah dari kapal pengangkut, melainkan Hukalena yang ingin menyelamatkan adiknya. Hukalena tanpa banyak berbasa-basi langsung membantai dan menghabisi para penjahat yang menculik adiknya. Hingga Hukalena pun harus terluka oleh sebuah tusukan yang menembus dada kanannya karena melindungi Cliti. 告诉我，面的看看他，我可以陪你一起去。对我来说，你才是这世，只要你需要。 Kembali ke masa sekarang, di pangkalan Federasi baru terlihat beberapa prajurit Kesatria Changyan yang terinfeksi. Tiba-tiba mereka ini berubah menjadi ganas dan berusaha melukai teman-temannya sendiri. Sehingga Frey pun bergegas menghabisi para prajurit yang terinfeksi tersebut. Di sana juga ada Cliti yang datang membantu Frey. Namun niat baik Cliti malah mendapat respon negatif dari Frey karena dia masih menganggap kalau Hukalena melakukan pengkhianatan kepada Throne. Di waktu yang sama, Morena pun tiba. Dia mengatakan Frey sudah berjuang untuk Throne sepanjang hidupnya, sehingga dia itu tidak akan mudah memaafkan setiap orang yang mengkhianati Throne. Kemudian Morena mengganti topik pembicaraan dan membahas sesuatu mengenai Kesatria Changyan yang akan pergi ke Sailand. Karena Jiu itu telah mengunci dataran tinggi Lomu. Namun permasalahan yang mereka hadapi sekarang adalah mencari koordinat yang tepat untuk melakukan teleportasi. Menurutnya, jika terlalu lama hanya untuk mencari titik koordinat tersebut, maka kemungkinan besar Abyss akan lolos dari segelnya. Dan lebih parahnya lagi, Hukalena bisa ditelan langsung oleh Abyss. Mendengar perkataan Morena, Cliti pun mengatakan bahwa dirinya memiliki koordinat Sailand. Dia berjanji akan memberitahukannya dan syarat kalau Kesatria Changyan mau membawa Cliti ikut bersama dengan mereka ke Sailand. Singkat waktu, akhirnya mereka mendapatkan titik koordinatnya. Alhasil, Jiu dapat mengaktifkan perangkat teleportasi yang ada di Sailand. Ternyata sebelumnya, Morena telah memanfaatkan Cliti dan menipunya agar bisa mendapatkan informasi terkait koordinat yang ada di Sailand. Hal demikian juga langsung diketahui oleh Cliti. Dia menjadi sangat marah kepada Morena sehingga tanpa pikir panjang, Cliti langsung menyerangnya. Dalam pertarungan itu, Cliti justru terpojok akibat serangan yang Morena lakukan. Sehingga Cliti itu nyaris saja dihabisi. Untung saja Ken datang di saat yang tepat. Dia menjadi sangat emosi kepada Morena sambil mengatakan agar tidak melupakan tugas mereka semua untuk membawa Cliti kembali kepada Yang Mulia. Scene kemudian balik ke sebuah scene flashback Ken yang bertemu dan Hukalena.
Di saat itu, Hukalina mengatakan kalau dirinya akan meninggalkan Throne untuk sementara waktu, atau kemungkinan Danny tidak akan pernah kembali lagi. Mendengar hal itu, Ken menjadi sangat kaget. Lantas dia menawarkan diri untuk ikut pergi membantu Hukalina. Namun Hukalina menolaknya. Dia memperingatkan Ken karena sebagai kapten pengawal kerajaan, dia itu harus melakukan tugasnya dan tidak boleh membuat keputusan yang tergesa-gesa. Kemudian Hukalina meminta Ken menggantikan posisinya untuk menjaga Keliti, dan jangan sampai membiarkan Keliti pergi menyusul Hukalina. 这段时间可莱提就拜。 你所做的一切。 Kembali ke masa sekarang, Prey melaporkan kepada Ken mengenai kendala pada perangkat teleportasinya, yaitu ada pada kristal hitam yang mereka pakai tidak memiliki energi lagi, karena kristal hitam yang ada di pangkalan telah terkikis oleh energi habis. Di sisi lain, informasi mengenai masalah Kesatria Changyan yang sangat membutuhkan energi kristal hitam yang belum terinfeksi oleh energi habis sudah terdengar oleh Komandan Batalion kedua dan langsung diberitahukan kepada Chenmo. Lalu Chenmo yang memiliki batu kristal hitam yang belum terinfeksi berniat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. 80%交给你了，啊！ Shino berpindah kepada Keliti, di mana dia dihalangi oleh dua prajurit Kesatria Changyan saat ingin mencoba mengambil alih pesawat yang ada di pangkalan. Ini merupakan perintah langsung dari Komandan Ken, sehingga Keliti pun tanpa banyak berbasa-basi langsung menghabisi dua prajurit tersebut. Di waktu yang sama, Chenmo pun datang menyusulnya. Dia berusaha menghalangi Keliti yang ingin pergi sendirian mendatangi Hukalina di Silent. Keliti di waktu itu sangat emosi dikarenakan oleh Morena yang memanfaatkannya agar mendapatkan informasi mengenai titik koordinat. Chenmo berniat untuk membantu Keliti agar dia bisa ikut pergi menuju Silent bersama Kesatria Changyan dengan caranya sendiri. Dan dia itu hanya meminta waktu kepada Keliti untuk melakukan rencananya sampai di waktu subuh. 你有什么办法？并带上你一起行动，这样不什么要帮我？你有几成把握？需要多少时？ 至于时间，来，你再走也不迟啊。 Tak lama kemudian, Chenmo tiba di ruangan komando untuk menghampiri Ken. Dia menawarkan sebuah bantuan kepada Ken mengenai kristal hitam yang masih murni dan belum terinfeksi oleh energi habis. Tapi sebelum itu, Chenmo menawarkan sebuah syarat agar dia mau membantu mereka, yaitu Danny ingin Ken membiarkan dan memperbolehkan Keliti untuk ikut bersama mereka ke Silent. Tanpa banyak bicara, Ken langsung saja menerima syarat yang diberikan oleh Chenmo. Bahkan untuk mendapatkan kepercayaan Chenmo, dia sampai mengucapkan sebuah janji atas nama seorang kesatria. Lantas, Chenmo pun bersedia memberikan kristal hitam miliknya kepada mereka. Tak lama setelah Prey mencoba kristal hitamnya, pada akhirnya dia berhasil mengaktifkan perangkat teleportasi menuju Silent. 不乱，等一切准备就绪。你这样帮克莱提， Setelah itu, ketika Chenmo ingin pergi dari orang itu, dia secara tak sengaja menabrak Rey. Kemudian Jiu memberitahu kepada Chenmo bahwa di bawah bimbingan speaker, Chenmo telah memberikan orang-orang Throne sebuah kekuatan speaker. Sehingga menurutnya, Throne hingga seluruh alam semesta harus berterima kasih kepada Chenmo. Sebagai rasa terima kasih, Jiu memberikan sebuah rencana kepada Chenmo, yang mana dan rencana itu, Chenmo dapat mengunjungi Kekaisaran Throne kapanpun dia mau. Kemudian, Komandan Batalion kedua menghubungi Chenmo. Dia memberitahu bahwa Asura dan Clapper Ghost sudah diperbaiki, sehingga dia membutuhkan Chenmo untuk mengkonfirmasi status lebih lanjut. Keesokan harinya, terlihat Asura dan Clapper Ghost akhirnya tidak hidup di sebuah mesin radio lagi. Mereka berdua sudah mendapatkan tubuh robot baru yang masing-masing tubuh robot dari Asura ada tubuh robot yang bisa dikendalikan langsung dengan sebuah perintah oleh Komandan Batalion kedua. Komandan Batalion kedua sempat mencobanya dan memberikan perintah untuk memberikan hormat kepada dirinya, dan juga memerintahkan Asura untuk tidur. Menurut Komandan Batalion kedua, mesin pada tubuh robot Asura mempunyai tingkat kendali yang tinggi, yang mana memiliki model yang diproduksi di saat yang bersamaan dengan mesin milik Komandan Batalion kedua, sehingga memiliki sistem yang sangat cocok satu sama lain. Kemudian Chenmo pergi ke sebuah tab untuk menemui Keliti. Dengan memberikan perintah melalui Uhu, Chenmo menyuruh Keliti agar mengikuti Uhu untuk memberikan sebuah surprise. 沉默呢？给我的。一开口就说是下来。 Sayangnya, surprise Chenmo malah disambut dengan tinjuan oleh Keliti yang terkejut karena surprise tersebut. Setelah itu, Chenmo mengajak Keliti untuk minum sebuah soda sambil berbicara dengan dirinya. 我没那么说，
那你就在这儿陪我喝个饮料聊聊。哎，这是地球特产的麦芽饮料。 Pada malam itu, mereka berdua menghabiskan banyak minum sambil membahas sebuah pernikahan paksa yang dialami oleh Keliti. Itu adalah salah satu penyebab mengapa Keliti memutuskan ingin lari dari pernikahan dan pergi dari tron. Namun dia itu malah pergi menemukan kakaknya. Chenmo juga memberitahu bahwa dia ini berasal dari planet bumi, yakni tempat di mana dia tidak akan bisa lagi kembali ke sana. 那是什么？从你嘴里说出的。来自一个再也无法。 Dia merasa sedih karena tak dapat melihat sahabat-sahabat dan keluarganya lagi. Kemudian, untuk menghibur diri mereka berdua, Chenmo pun mengajak Keliti untuk menaiki skateboard dan mengelilingi pangkalan bersama-sama layaknya sebuah pasangan. 别怕，房间。 Di saat sedang bermain-main dengan skateboard terbangnya, Keliti mengatakan setelah berhasil menyelamatkan kakaknya, dia itu berniat ingin menjadi penjelajah yang mengembara di antara bintang-bintang. Padahal itu, Chenmo dengan sangat senang menawarkan Keliti untuk ikut pergi bersama dirinya menuju Pandastar, di mana tempat itu memiliki lingkungan dan kehidupan yang bagus untuk orang-orang asing. Terlihat mereka berdua saling bercanda. Chenmo berusaha untuk menghibur Keliti agar membuatnya terus tertawa. 负责战术，绝对能闯出。喋血双雄。 Hingga Chenmo pun secara tak sengaja terjatuh dari skateboard dan membuat Keliti juga ikut terjatuh bersamanya. Lalu ketika Keliti tersenyum dan tertawa lepas, membuat Chenmo menjadi sangat terpukau akan keindahan senyuman Keliti. Dan selanjutnya mereka pun perlahan-lahan mulai mendekatkan kepala mereka berdua dan sempat ingin berciuman. Namun sayang sekali Keliti malah tertidur, begitu juga dengan Chenmo. 睡了。 Besok harinya, saat Keliti sebelum pergi ke Silent, Chenmo berniat untuk memberikan kata-kata terakhir sebelum perpisahan. Sayangnya, Keliti justru berubah menjadi kembali dingin, tak seperti kepribadian yang seperti malam sebelumnya. Tampak Keliti berusaha untuk menghindari pembicaraan yang panjang dengan Chenmo. 闲杂人等，尽快离开。 Sesudah itu, ketika alat teleportasi menuju Silent sudah dibuka, terlihat Keliti yang datang tak disambut dengan hangat oleh Frey dan Morena. Ken pun dan tegas menjelaskan bahwa siapa saja yang memiliki banyak keluhan kepada dirinya, maka berbicara langsung saja kepada dirinya. Dia pun mengatakan kalau Kesatria Changyan diperintahkan datang ke Starwheel untuk menemukan Apokalips. Tapi karena situasi yang sudah berubah jauh melampaui harapan, serta kematian Duran dan kematian para prajurit lainnya serta dimusuhi oleh Hukalina, membuat Ken merasa sangat marah. Jadi dia memberitahu kalau tugas dari Kesatria Tron ada untuk menjelajahi wilayah kekaisaran, menjaga keamanan subjek, dan menjaga keamanan kejayaan Tron. Kematian dari Duran karena bertarung sampai saat-saat akhir melawan Abyss. Jadi membuatnya hidup di atas nama kesatria. Lantas seharusnya mereka semua tidak melupakan bahwa Hukalina ada seorang kesatria yang bersinar. Tapi karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Hukalina, sehingga satu-satunya yang tahu hanyalah dirinya sendiri. Yang artinya semua tuduhan kepada Hukalina yang diberikan oleh Kesatria Changyan ada datangnya dari spekulasi. Jika Hukalina benar-benar berkhianat, maka ada konspirasi besar di balik semua itu. Satu-satu cara untuk mengetahui hal ini hanyalah dengan menanyakannya secara langsung kepada Hukalina. Karena bagaimanapun, dia itu adalah seorang penjaga sejati Tron. Jika Kesatria Changyan tetap kekeh ingin membunuhnya, jelas semua itu berasal dari kebencian. Lalu Jiu mengatakan kalau ada keuntungan dari keikutan serta Keliti. Dengan simulasi orang yang dicintai, besar kemungkinan Hukalina akan bisa terbangun dari pengendalian oleh Abyss. Setelah semua ini, satu persatu dari mereka mulai memasuki alat teleportasi dan siap menuju Silent untuk menyegel Abyss. 消灭敌，那就们无论如何都要完成任务。 Namun sayang sekali, bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.